itu ikut lomba, ia memang mengejar untuk dapat juara, tapi tujuan utamanya adalah untuk mencari jam terbang dan pengalaman. Menang kalah itu hal yang biasa gitu dalam perlombaan, tapi untuk pengalaman dan belajarnya itu sih yang terpenting. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusmala Syaifa. Kita masih di Bincang Kampus. Tribuners, hari ini udah ada yang seger-seger dan tentunya udah ada yang cantik juga ya narasumber saya hari ini. Nah, ini dia salah satu siswi berprestasi dan hari ini kita sudah kedatangan Villa. Ini aku panggilnya Villa aja kali ya, karena namanya cukup panjang banget. Mungkin Villa sendiri boleh perkenalkan diri nih. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Theophila Kusuma Indah Dewi Triloka, akrab dipanggil Villa dan saya mahasiswa dari Universitas Bandar Lampung. Oke, Villa, ini cukup menarik sekali ya Tribuners, karena selama kurang lebih 30 menit ke depan kita dan Villa akan ngobrol-ngobrol seputar prestasi Villa ini apa aja gitu kan ya. Mungkin Tribuners yang nonton di rumah udah kelihatan dari looknya Villa ini kira-kira prestasi apa yang sudah dia dapatkan gitu ya. Ya, mungkin ada yang benar prestasinya, salah satunya itu adalah solo song ya Villa. Betul banget. Nah, mungkin ini bisa dibilang profesional dalam solo song lah ya. Karena beberapa kali sempat memenangkan lomba-lomba ya. Mungkin Villa bisa ceritakan pernah menang lomba apa aja Villa? Kalau untuk akhir-akhir ini sih, yang pertama ada juara 1 Baswara Fest yang pertama, kemudian ada juara 1 juga Baswara Fest yang kedua, dan juga juara 1 Peksimi Prof. Kemudian menjadi peserta juga di Peksiminas Nasional di Malang. Wow, keren banget Villa. Jadi itu ada beberapa lomba ya dari tahun ini ya? Betul. Tahun ini semua tahun gimana? Tahun 2021 Kak. 2021 Iya. ya. Oke, kalau tahun ini ada? Tahun ini belum. 2022? Kemarin? Iya, kok maksudnya tuh 2022. Oke, mungkin karena belum bisa move on dari tahun ya Tribuners, selalu masih tahun baru nih kita. Nah, hari ini kita bakal ngobrol dengan Villa. Tentunya kita bakalan mengulik ya, kira-kira Villa ini kesehariannya ngapain aja sih Villa? Selain menjadi seorang mahasiswi yang tentunya belajar gitu kan. Iya. Tentunya kan karena berkecimpung di bidang seni suara ya Kak. Jadi kalau di kegiatannya selain daripada di kampus ya pastinya latihan vokal, kemudian juga kadang ada ajakan untuk mengisi menyanyi di wedding gitu Kak. Oke, jadi memang freelance juga ya untuk mengisi penyanyi di wedding gitu betul, ya Villa? Betul. Wow, keren banget nih Villa ya. Berarti ada kesulitan nggak sih untuk mengatur jadwal dan waktu kuliah dan juga kerja gitu kan ya? Sebenarnya enggak sih Kak, karena kan dari awal aku punya prinsip untuk yang utama itu kan kuliah. Jadi kalau misal ada waktu senggang di luar waktu kuliah baru aku ambil ajakan itu. Iya betul. Ya, kita harus profesional ya. Kalau masih berkuliah itu diutamakan itu adalah pendidikan dan belajar dulu ya Tribuners gitu. Nah, kalau untuk Villa sendiri udah dari kapan sih menyadari bahwasanya punya suara emas nih dan suka bernyanyi gitu? Kalau untuk menyadarinya kayaknya kalau inget pastinya lupa ya Kak. Cuman karena dari kecil kan biasa dibawa sama ibu sekolah minggu setiap hari Minggu kan di gereja. Jadi otomatis bernyanyi kan, karena di sekolah minggu itu kan pasti ada kegiatan bernyanyi juga gitu. Terus dari situ kok mungkin orang tua ngelihat ada bakat, ada potensi nih ya. Ini kok seneng ya anak saya, kok seneng nyanyi. Dari situ terus kayak orang tua juga memfasilitasi, kayak misal ada kegiatan apa ditampilkan. Terus juga kalau ada ibadah di gereja juga ditampilkan lagu-lagu rohani. Terus dibelikan mic untuk bernyanyi kayak gitu. Jadi ketika di rumah ada waktu senggang, orang tua juga udah ya nyanyi aja gitu. Dari situ kok ya udah terus sama orang tua dilatih dan akhirnya
ya diikuti ajang-ajang perlombaan kayak gitu. Oke. Jadi memang dari kecil gitu ya sudah menyadari dan orang tua juga aware jadi Iya, betul. dengan bakat anak, makanya juga difasilitasi dengan beberapa fasilitas, kompetisi gitu kan ya. Jadi yang paling penting adalah didukung ya bakat Betul, anak itu betul tadi banget. gitu. Nah, kalau orang tua sampai sejauh ini melihat progres dari perkembangan Villa itu bagaimana tuh? Tentunya pasti seneng ya Kak, dan mereka juga kayak kalau aku diikutkan di suatu ajang Perlombaan. lomba gitu, mereka oh iya nggak apa-apa, mereka mendukung penuh. Support gitu. banget ya? Iya betul, karena kebetulan untuk pelatih vokalnya sendiri juga ayah saya gitu. Wow. Jadi pasti mendukung. Pasti lah, mendukung orang tua. banget dong ya. Wah, ini kolaborasi anak dan bapak yang ayah dan memang benar-benar perfect gitu ya Tribuners. Nah, mungkin dari Villa sendiri ada nggak sih tantangan untuk mengikuti perlombaan yang sampai membuat Villa itu gimana ya, merasa down gitu? Pernah nggak sih? Mungkin awal-awal ikut perlombaan itu karena masih newbie kali ya, iya, baru. betul. Kayak kalau melihat kita nggak dapet juara atau mungkin juaranya masih harapan gitu, kayak ngerasa kenapa kecewa pasti kan. Oke. Cuman dari orang tua juga menanamkan kalau kamu itu ikut lomba, iya memang mengejar untuk dapat juara, tapi tujuan utamanya adalah untuk mencari jam terbang dan pengalaman gitu. Jadi dari situ saya belajar kalau ada perlombaan-perlombaan selanjutnya ya saya menang kalah itu hal yang biasa gitu dalam perlombaan. Tapi untuk pengalaman dan belajarnya itu sih yang terpenting. Itu yang terpenting Iya, dulu ya, yang betul. memang ditanamkan oleh orang tua Villa sendiri Betul. gitu. Tapi pernah nervous gak gitu? Pasti kan berhadapan dengan orang banyak dong. Iya betul. Pasti sih Kak, kayaknya kalau Pasti ya? setiap lomba mau tampil pasti ada rasa nervous. Cuman kan ya namanya perlombaan harus nampilin yang maksimal gitu kan, apa yang udah kita pelajari selama ini harus kita tampilin secara maksimal. Untuk masalah hasil ya itu nanti belakangan gitu. Yang penting kita udah menampilkan yang maksimal, yang terbaik gitu. Ada pengalaman yang Villa rasa itu paling nervous nih di seumur hidup gitu, sampai mungkin gemeteran, sampai nggak bisa nyanyi atau sampai lemes gitu, pernah nggak sih? Pernah sih Kak, waktu itu kebetulan saya mengikuti FLS 2N Nasional di Makassar, dan waktu itu masih kecil banget, masih SMA atau SMP? masih kelas 3 SD. Hah? Waktu itu. SD? Iya. Wow, itu umur berapa berarti? Umur berapa ya? Sekitar 8 tahun ya? Iya, 8 atau 9 Karena aku gitu. pikir FLS itu SMP, SMA Iya, gitu kan, iya, tapi iya. itu memang ada ajang perlombaan untuk SD ya? Iya, betul-betul. Wow. Nah, waktu itu kebetulan di Makassar dan baru pertama kali jauh dari orang tua. Di situ ketika lomba mungkin kecapean karena udah beberapa hari di sana, jadinya agak sedikit sakit waktu Sakit. itu. Waduh. Nah, jadi ketika tampil itu udah badan rasanya agak gak enak, terus ngelihat orang banyak dan kepikiran. Jadi ketika sakit itu langsung otomatis pengen pulang aja gitu kan. Nah, di situ udah kayak udah gemeteran, nyanyi juga nggak fokus, akhirnya ya gitu sih, agak kurang maksimal. Tapi itu jadi pelajaran sih Kak buatku. Oke, benar-benar. Tapi kan tidak bisa dipaksakan juga yang namanya kondisi tubuh ya, Betul, bukan betul sepenuhnya banget. karena kondisi lingkungan pada saat itu case-nya gitu. Tapi sebelum berangkat ke Makassar berarti seleksi dari Provinsi Lampung Betul dulu dong? Iya, dari Jadi- kabupaten dulu, terus Kabupaten mana? Kabupaten Tanggamus. Oh, Saya Tanggamus. aslinya kan tinggalnya di Tanggamus. Oke, Tanggamus lalu Terus ke seleksi provinsi, Provinsi baru seleksi nasional. nasional. Itu berangkat ke Makassar. Iya. Waktu itu berangkat ke Makassar sama siapa tuh? Sama tim dari provinsi sih Kak. Jadi pendampingnya, tim, ya. pendampingnya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terus sama ada teman-teman juga dari beberapa cabang lomba yang lain Oke, gitu. kalau dari Solo Song berarti cuma Villa sendiri Iya, ya? betul. Villa sendiri. Oke. Memang berat ya, namanya anak masih SD, umur 8 tahun jauh dari orang tua mengikuti ajang perlombaan setara nasional ya. Bahkan kita sendiri pun, saya sendiri pun kelas 3 SD masih ngapain ya Tribuners gitu ya. Keren banget sih Villa, ini bisa menjadi suatu inspirasi ya untuk Tribuners di rumah gitu. Betul. Mungkin yang bingung menyalurkan hobinya mau kemana, nah ternyata hobi itu juga bisa jadi prestasi loh ya, Betul, salah satunya betul, seperti Solo Song ini tadi gitu. Nah, mulai mengikuti perlombaan itu berarti sudah dari SD? Iya, betul. Dari SD.
Oke, sudah dari SD, terus itu sampai dengan kuliah ini, Iya. gitu. Nah, untuk perlombaan yang kemarin, yang apa? Peksi Minas di Malang. Bukan, yang dari UIN, Baswara Fest. Baswara Fest. Nah, itu Baswara Fest itu yang diselenggarakan Universitas UIN. Iya, Ya, betul. itu cabang solo song Iya, ada. iya, Villa cabang. juara berapa? Juara 1 Kak. kebetulan. Juara 1 Iya. untuk kategori Kategori provinsi ya atau ini? Provinsi. Provinsi ya. Iya. Oke. Itu kayaknya 2 kali ya, Mina? Iya, betul. Baswara Fest pertama dan juga Baswara Fest yang kedua. Pertama itu dalam diadakannya setahun 2 kali atau setahun sekali? Setahun atau sekali. Setahun sekali. Berarti yang pertama itu 2021, yang kedua 2022. oke, jadi memang bertahan ya juaranya dari 2021 sampai dengan 2022, berarti itu juara 1 semua? Iya. Wow, keren banget Tribuners. Berarti Villa juga ini nggak sih ikut-ikut UKM gitu ya? Iya. Kebetulan saya di UBL mengikuti UKM Paduan Suara. Paduan Kak. suara. Iya. Kalau di paduan suara kan pasti ada suara-suara pembagian kan, gitu. Ada di mana? Sopran atau? Iya, Villa ada di sopran. Sopran 1, 2? Sopran 1. Sopran 1. Ya, betul. Karena kebetulan saya juga anak padu sih. Oh, jadi tahu Iya, ya, tahu, jadi paham. mengikuti. Tapi memang tidak seperti Villa ya. Kalau nyanyinya nyanyi karaoke doang gitu, belum sampai ada di tahap ikut perlombaan gitu. Nah, Villa, menyadari kamu punya potensi yang memang mempunyai suara emas seperti ini, gimana sih rasanya? Ada suka duka sih pasti Kak. Kenapa ada Sukanya- suka dan duka? Sukanya pasti kan banyak pengalaman, kita banyak relasi gitu kan. Terus kita juga ya dapat pengalaman walaupun nggak keliling Indonesia banget, tapi kan bisa keluar kota itu Benar. udah membanggakan banget. Sudah Kalau sampai sedih- Makassar, Iya betul. sudah sampai mana kemarin? Eh, Kemana aja? Saya kalau nasional kebetulan sudah ke Makassar, Medan, Solo, Semarang, dan juga Malang. Wow, banyak banget loh. Iya, Hampir 5-6 kota ya sudah terjelajahi ya. betul. Hanya gara-gara Solo Song ini. Iya betul, Tuh. betul lah, Kak. Jadi kalau Kebenarannya. mungkin Villa tidak mendalami Solo Song ini belum tentu ya bisa ke sana, walaupun mungkin ada rezekinya di lain Iya. gitu kan ya. Tapi mungkin ini jalan dari Tuhan ya yang sudah memberikan jalannya ke Villa untuk bisa sukses nih. Mudah-mudahan kita doakan sukses di jalan Solo Song ini. Nah, itu kalau misalkan cabang perlombaan seperti itu, kalau lagu itu ditentukan atau bagaimana tuh Villa? Kebanyakan sih ditentukan dari penyelenggaranya. Jarang sih. Ada beberapa yang sesuai apa lagu yang kita kuasai, cuma itu sedikit banget sih Kak. Biasanya ditentukan dari yang menyelenggarakan. Oke, ditentukan nih. Misalkan suatu ajang perlombaan nasional yang kemarin apa terakhir? Yang nasional? Peksi Minas. Peksi Minas. Itu berarti lagu dari mereka yang Iya, menentukan betul. ya. Itu lagu daerah, lagu pop, lagu keroncong atau lagu apa? Iya, lagu keroncong Kak kebetulan. Lagu keroncong. Iya. Oke. Nah, itu kalau misal kita belum tahu kan bagaimana tuh? Jadi kita dikasih waktu nggak sih untuk latihan dulu atau menghafalkan lagu gitu? Iya pasti dong Kak, pasti. Berapa Karena hari biasanya? kemarin itu kebetulan aku juga kan nggak pernah nyanyi keroncong, itu baru itu pertama kali gitu. Terus ketika seleksi sama dosen, kamu kepilih untuk nyanyi keroncong gitu. Oke. Nah dari situ kebetulan sekitar 2 minggu waktu untuk latihan. 2 minggu waktu untuk latihan. Iya, terus dari situ saya mempelajari lagu keroncong, terus dari dosen ya udah diasah lagi. Ketika dites oleh dosen diasah lagi, dan akhirnya seleksi di provinsi. Kayak saya juga udahlah iseng-iseng aja gitu, karena kan nggak pernah nyanyi keroncong Iya, ya kan. iya. Kok kebetulannya malah lolos ke nasional gitu. Dari situ sebenarnya kayak saya juga masih terlalu awam untuk mempelajari lagu keroncong, tapi ya udahlah dicoba aja untuk pengalaman gitu. Berarti ada perbedaan dong setiap menyanyikan lagu daerah, lagu keroncong, lagu pop, lagu rohani mungkin ya? Ada Iya, semua benar. perbedaannya? Iya, bener dong. Apa yang paling beda? Kalau di keroncong itu beda sih Kak, karena kayak dari untuk bernyanyi itu dalam temponya kan biasanya kita harus pas tuh ketukannya. Tapi kalau di keroncong itu dia ada teknik yang bisa lebih lambat dari tempo aslinya, tapi dia ketika sampai di ujung bait itu harus pas. Itu keroncong. Oke. Dan ada juga beberapa cengkok yang
keroncong dan itu masih saya masih perlu belajar sih itu. Gitu. Mungkin karena kita terlalu awam ya dengan keroncong, Villa bisa contohkan nggak nih dari lagu kemarin gitu? Boleh. Untuk kita biar bisa dengar gitu, kira-kira kemarin tuh lagunya seperti apa sih? Boleh. Oke, ini refnya ya Kak, Iya, boleh. yang lagu keroncong. Tetapi apa dayaku di saat itu kecewa, yang ku terima hanyalah sampul kosong belaka, gitulah sedikit. Oke, aduh sampai merinding. Suaranya bagus banget Villa. Dia memang berarti temponya semua seperti itu atau bagaimana sih kalau keroncong? Sebenarnya temponya ada yang cepat juga, ada yang cepat ada yang lambat juga. Tapi ya kalau keroncong, sebenarnya kalau lagu keroncong itu yang khas itu musiknya sih Kak. Gitu, dari situ kita jadi menyanyi itu bagaimana caranya kita bisa memperindah musiknya keroncong itu sendiri. Iya. Makanya tadi mungkin kalau nyanyi tanpa musik masih bisa didengar seperti mungkin lagu pop biasa ya. Iya, betul. Alus gitu Iya, ya, alun benar. gitu. Tapi kalau yang membedakan berarti dari musiknya Benar banget ya. benar banget ya. Oke, wow ini keren banget ya Tribuners. Dan selain itu apa sih kira-kira yang menjadi kriteria penilaian dalam solois itu? Tentu aja teknik vokal yang pertama. Teknik vokal. Kemudian yang kedua adalah penampilan. Jadi pembawaan kita ketika berlomba itu dari penampilan kita juga dinilai. Kemudian yang ketiga ada penguasaan panggung. Komunikasi kita sama audiens itu gimana. Kemudian ada juga apa ya? Ya itu tadi dari teknik vokalnya itu kayak nafas, kemudian ketepatan nada, tempo, gitu sih Kak. Nada, tempo, dan ini ya termasuk kayak kita menarik perhatian dari penonton juga ya. Betul. Gitu, karena kan kalau kita diem aja gitu kan, jadi penonton juga terikut kaku mungkin ya. Jadi makanya kenapa kita juga sebagai penyanyi, sebagai solo song tuh harus bisa menarik perhatian dari viewers juga gitu, Tribuners. Nah, kalau menurut Villa sendiri yang paling sulit tuh apa sih? Mungkin dari ketepatan nada sama mengatur nafas sih Kak. Ketepatan nada Iya. dan mengatur nafas. Iya betul. Kenapa mengatur nafas itu pada saat di beat lagu yang apa tuh? Semua beat sebenarnya, karena kadang kebanyakan orang salahnya itu ada di ketika satu kalimat itu belum habis, dia di tengah-tengah udah ngambil nafas. Oh gitu. Itu tanpa disadari juga salah satu kesalahan yang fatal. Jadi bisa mengurangi nilai juga. Bisa mengurangi nilai juga. Iya. Oke, berarti salah ngambil nafas bisa mengurangi nilai juga ya? Iya. Kalau memang suara kita nggak sampai pas di akhir. Betul. Oke. Nah selain itu ada apa lagi sih? Mungkin tadi kata kakak itu dari komunikasi kita sama audiens. Karena kalau kita nggak bisa membawa feeling panggung, iya, gitu ya? membawa feeling audiens dengan lagu yang kita bawakan ya kayak datar aja gitu. Betul. Oke. Selama ini Villa sudah bisa menemukan belum yang menjadi rival atau yang menjadi musuh di panggung itu apa? Nervous sih Kak. Nervous itu Nervous lagi ya itu. yang menjadi utamanya Iya, ya. betul banget. Oke, masih seputar dengan nervous ya. Namanya juga Villa dan kita semua masih manusia biasa Tribuners. Jadi memang nervous itu adalah hal yang umum dan wajar gitu ya. Tapi untuk sejauh ini Villa sudah mampu mengatasi ya. Betul Kak. Sudah pernah ditonton dengan berapa banyak orang paling banyak tampil di depan orang gitu? Waduh, kalau berapa orangnya mungkin ribuan ya karena Ribuan udah pernah ya? Iya, karena pernah dapat kesempatan untuk collab juga sama Wali. Wow. Iya, terus Noah juga. Wow. Serius? Iya. Keren banget itu waktu di event apa tuh? Waktu itu kebetulan mereka lagi ngadain konser Kak di Lampung. Oke. Jadi diundang juga untuk kolaborasi sama mereka. Dan kebetulan di situ penontonnya banyak banget. Penontonnya banyak banget ya. Jadi memang sudah terbiasa ya dengan beberapa kerumunan dan ribuan orang tadi. Iya gitu. betul. Nah kalau misalkan kan biasanya kalau solo song nih
cuman Villa sendiri kan. Tapi kalau featuring dengan orang gitu, itu ada teknik lagi nggak sih untuk kita berduet dengan orang gitu? Mungkin hampir sama-sama paduan suara ya Kak, karena kan perlu suaranya perlu balance, terus harmonisasinya juga harus tepat, nadanya juga harus tepat gitu. Terus kadang kita kalau terpengaruh sama misalkan pembagian suara nih, terus kita terlalu terpengaruh sama kawan kita yang suaranya beda, itu bisa rusak juga gitu. Rusak juga, makanya kadang kenapa di dalam suatu lagu dan penyanyi itu sudah ditentukan ya, kamu suara apa, ini suara apa gitu ya. Jadi biar nggak samaan suaranya, kalau suaranya samaan rusak gitu ya dalam satu panggung gitu. Jadi berarti waktu collab dengan Wali dan juga bareng Noah itu Villa sebagai apanya di situ? Di situ saya juga nyanyi sih Kak, cuma nyanyi juga ya? Iya, dibagi part-partnya. Part-partnya gitu. Wah, gimana tuh rasanya dapat kesempatan seperti itu? Seneng banget dong Seneng Kak, ya? pastinya kan, karena mereka itu apa yang kita lihat di TV sama kenyataannya, ternyata kenyataannya lebih ganteng, mungkin lebih humble iya, gitu betul, ya, betul. Bener banget. Iya. Dan pastinya Villa juga banyak dapat pengalaman dari situ. Betul. Tapi kalau untuk sejauh ini berarti sepak terjangnya udah jauh ya? Ya lumayan sih Kak, tapi kalau dari saya pribadi sih masih banyak lah yang jauh lebih dari Villa gitu, jadi masih perlu banyak belajar. Oke. Villa nggak pengen ikut ajang kompetisi seperti Indonesian Idol atau yang lain sebagainya gitu? Ada sih Kak keinginannya, cuma mungkin di lain kesempatan lah Villa coba gitu. Oke, tapi kalau sebenarnya cita-cita dan fokus Villa itu pengen seperti apa sih? Memang pengen jadi penyanyi kah? Atau pengen ada, atau penyanyi ini hanya sebagai hobi gitu? Sebenarnya kalau untuk kedepannya ya hanya dijadikan hobi aja, tetap nanti cari pekerjaan yang sesuai lah sama jurusan yang Villa ambil di Universitas Bandar Lampung gitu Kak. Oke, jadi hanya sebatas hobi, tapi hobi tidak mematikan rezeki ya. Yang namanya kita tuh bisa mencari rezeki, bisa mencari popularitas diri itu dari mana aja, nggak harus dari pekerjaan dan satu pekerjaan aja Tribuners gitu. Oke, mungkin Villa bisa kasih sebelum closing statement, Villa bisa kasih statement dulu tuh untuk Tribuners di rumah yang kira-kira mungkin mau ikut padusnya atau mau berprestasi seperti Villa itu seperti apa sih? Mungkin kalau dari saya, jangan pernah nyain kesempatan sih Kak. Jadi setiap ada kesempatan yang datang ke kita, ambil aja gitu. Masalah hasilnya itu dipikir nanti. Karena kalau kita mengambil kesempatan itu, kita memberikan peluang untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi kalau kita tidak mengambil kesempatan itu, ya kita nggak akan dapat hasil apa-apa. Oke, jadi jangan pernah menyia-nyiakan peluang dan kesempatan. Betul. Kalah menang itu soal biasa, tapi jam terbang itu adalah hal yang luar biasa. Betul. Villa mungkin boleh dong nyanyiin sedikit lagu daerah Lampung yang Villa suka banget untuk Tribuners di rumah sebagai closing statement gitu. Oke, ini lagu yang mungkin banyak dikenal juga sama masyarakat Lampung, judulnya Ehamku di Lampung Kak. Oke. Ehamku di Lampung, tiu tohoku sai wawai, tepi adik tepi ulun toho, dan mewang meti segalo. Oh tiuladoku, tiuku sai kayo rayo, tepi adi tepi ulun to, dan mewang mete segalo. Wow, luar biasa sekali. Aku sebagai salah satu orang yang pecinta banget lagu Ehamku di Lampung ya, itu luar biasa sih lagu Villa, dan suara Villa tuh dinyanyiinnya benar-benar menghayati banget. Karena kalau lagu Eham tuh memang harus
slow, dihayati, Iya, betul. ya. Karena kan Benar-benar menceritakan tentang kampung halaman kan, Kak. benar. Wah, luar biasa banget nih Tribuners ya. Nggak nyangka banget durasi kita sudah hampir selesai. Dan tentunya mudah-mudahan tayangan Bincang Kampus ini bisa menginspirasi kita semua, khususnya Tribuners yang ada di rumah untuk bisa terinspirasi dan berprestasi terus nih, dimanapun dan kapanpun beradanya gitu ya. Dan mudah-mudahan tayangan Bincang Kampus ini bisa menjadi rekomendasi dan referensi Tribuners di rumah untuk bisa berprestasi selanjutnya. Masih bersama dengan saya di sini Kusnula Syaifah, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.